Halo Sobat Atsala, kembali lagi di Atsala Magazine. Bersama aku, Hanum. Dan juga aku, Gazi. Weh. Kalian tahu nggak sih kalau kota Surakarta merupakan kota yang penuh dengan budaya? Waduh, banyak banget dong berarti. Banyak banget budaya kentalnya gitu. Nah, hari ini kita bakal membahas terkait salah satu budaya kentalnya, yaitu adalah topeng. Wow. Jadi di episode kali ini kita bakal bahas terkait Topeng. tentang gimana pembuatannya, Waduh. sejarah-sejarah perkembangannya, Yes. sampai ke eksistensinya di masa kini. Wah, informatif banget ya. Bener. Tentunya teman-teman udah gak sabar gak Pengen sih? lebih tahu? Ya. Iya. Kita langsung aja yuk. Cus. Topeng merupakan replika wajah yang dibentuk dengan wujud figuratif. Topeng sudah ada sejak zaman prasejarah manusia. Terbukti dari peninggalan topeng tertua di dunia yang telah berusia 9.000 tahun. Dahulu, penggunaan topeng untuk tujuan ritual, bahkan dalam sajian tari, mereka menganggap penari topeng merupakan dewa yang disembah loh. Setiap tempat di belahan dunia memiliki bentuk topeng masing-masing loh, termasuk di Indonesia. Topeng di Indonesia sudah ada sebelum masuknya Hindu-Buddha untuk pemujaan leluhur. Saat ini kami sudah bersama dengan Pak Narimong ya Pak. Sebagai seniman topeng nih Iya, ya, salah satu seniman topeng Iya, di Surakarta. Terus mungkin tempat kerajinannya itu lebih strategis ya di Surakarta. Oke Bapak, selamat siang Pak. Ya, siang juga. Udah siap diwawancara Pak? Siap, siap banget. Kalau kabarnya gimana Pak akhir ini Pak? Ya kabarnya, yang penting kita sekarang sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak, Jadi kita ya. harus sehat. Ya, sehat, semangat. Iya, sehat dan Oke. semangat. Oke. Kita langsung Mulai lanjut wawancaranya ya kali Pak ya. Oke. Jadi kan Pak, saya mau tanya Pak, kan kalau misal di Indonesia ini kan terkenal kan budayanya gitu, berbagai macam budayanya. Nah, tentunya topeng ini juga punya banyak budaya masing-masing, apalagi di masing-masing daerah. Nah, sebenarnya kalau dari topeng Solo sendiri, itu kira-kira apa sih ciri khas yang menonjol dari topeng Solo? Yang itu kira-kira membedakan sama topeng-topeng lainnya gitu. Topeng tiap-tiap daerah tuh pasti ada ciri khas masing-masing. Oh. Nah, itu beda-beda. Itu yang Beda-beda jelas ya, ya. Ya, sedangkan yang topeng Solo sini dengan topeng Jogja itu memang agak mirip. Oh, nggak mirip? Ya, agak mirip. Tapi kalau yang tidak tahu persis ya dikira sama, sebenarnya tidak beda. Mungkin letak bagian ukir, letak bagian pewarnaan mungkin jamang atau bentuk jamang. Oh iya. Jamang itu bagian ornamen di atas kepala ini ya. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas topeng masing-masing. Surakarta dan Yogyakarta memiliki ciri khas topeng yang hampir mirip. Karakter topeng yang diproduksi biasa digunakan dalam pertunjukan tari. Contohnya kelono, sekartaji, panji, pentul, tembem, cakil, punukawan, dan lain sebagainya. Warna yang paling identik itu apa nih Pak? Sebetulnya semuanya punya anunya sendiri, ada apa kepentingan masing-masing. Tergantung emosi warnanya Ya gitu. kalau mungkin kita membuat topeng karakter yang ceria atau sifatnya yang biasanya mode kesatria, itu biasanya yang cerah. Yang cerah itu biasanya krem atau putih atau keemasan. Nah, itu. Jangan mungkin yang sifatnya kita membuat karakter yang pemarah atau emosional, sifatnya itu cenderung merah atau gelap. Nah, warna gelap. Halo Sobat Atsala, kali ini kita lagi ada di Galeri Panji. Galeri Panji ini merupakan rumah sekaligus tempat Pak Narimu dan keluarga untuk berkarya. Nah, di sini kita bakal belajar bareng tentang cara pembuatan topeng. Penasaran kan gimana keseruannya? Yuk ikuti aku.
Nah, jadi sekarang kita lagi ada di tahap pewarnaan nih. Kita bakal coba bareng sama Pak Narimo. Nah, ini kan kita kemarin udah sempet diskusi Pak terkait pertopengan. Nah, ini kan misal di sini tuh kira-kira proses pewarnaannya itu apa sih Pak di Galeri Panji niki? Ya, ini proses pewarnaannya ya dari melalui ini warna-warna seperti ini dan warna-warna seperti ini. Nah, terus akhirnya proses berkelanjutan hasilnya seperti ini. Tapi ini ya belum selesai. Maksudnya masih proses terus. Ini belum selesai ya. Ini nanti bisa mulai digarap ya. Nah, nanti bisa melihat seperti apa teknik-tekniknya, cara menggarapnya. Oh, berarti tahapannya niku dari atasnya dulu niki nggih Pak? Ya, sebetulnya ini tahapnya awal karena ini kemarin kan agak ini sebetulnya tahap awal ini kan proses amplas terus kemudian pendembulan atau biar menutupi pori-pori ini. Iya, dialusnya juga ya, Pak. dihaluskan, diamplas sampai halus, kemudian setelah halus putihan mungkin seperti ini ya. Halusnya putihan seperti ini. Bersih nih kok ya Pak? Bersih ya. Kemudian ini nanti kalau sudah seperti ini mau mungkin di warna apa lagi monggo, atau putih bisa, krem bisa, atau mungkin nanti seperti ini warna merah bisa. Kalau buat teknik warnaannya nih Pak, niki di situ pembuatan topeng ini pewarnaannya itu ada teknik tersendiri nggak Pak? Ada, iya ada. Nah, tahap-tahapnya awal misalkan mau membuat warna ini merah, ini kan merah artinya merah ya. Kita kan awalnya mesti ada warna merah muda atau jambon, kemudian agak tua sedikit, kemudian ini yang paling tua, dia ada tahap-tahapan. Ya, nah, di sini tergantung mau yang mewarnai seperti apa, bisa sampai tahap beberapa kali. Dan hasilnya itu biasanya kalau lebih dari 4 sub atau 4 tahapan itu hasilnya lebih bagus. Tapi lebih lama prosesnya. Kalau dibatikkan Pak, kalau dibatikkan ada kayak misal batik motif parang, batik motif kawung gitu. Nah di topeng ini apakah ada motif-motif tersendiri juga? Ya gitu? ada, misalkan kalau yang seperti ini mungkin tidak begitu ya. Kalau yang di motif-motif kawung atau motif-motif parang atau motif-motif sejenisnya itu mutang dan sebagainya itu terletak biasanya pada motif-motif yang ada ini ornamen atau bentuk-bentuk jamang ikat misalnya kayak ikat. Ya mungkin bisa dituangkan pada mungkin bancak doyo atau pendel tembem itu kan bisa ada ikatnya, nah, bisa dituangkan situ. Tapi kalau bancak doyo itu biasanya kan modelnya mesti rata-rata modelnya kawung ya, kawung kan memang disesuaikan dengan pakaian bancak doyo kan abdi. Topeng niki kira-kira pewarnaannya tuh full berapa lama ya Pak? Itu kalau proses pewarnaan topeng satu itu sekitar mungkin ya kurang lebihnya 1 minggu lah, kurang 1 minggu ya. Itu untuk garapan yang istilahnya santai ya, dan sudah itu hasilnya lumayan. Tapi ada yang lebih dari itu ya juga ada, tergantung besar kecilnya topeng, terus kemudian kerumitan motifnya niku ya Pak. Ya kan sebelumnya udah sempat disinggung ya Pak. Kalau misal topengnya tuh banyak jenisnya, dari masing-masing daerah itu ada ciri khasnya masing-masing. Nah mungkin di sini saya pengen tanya Pak, kalau buat topeng Solo sama Jogja niku perbedaannya apa nih Pak? Yang paling menonjol niku? Yang paling menonjol ya sementara ini ada ini topeng Jogja tapi ya belum jadi juga, tapi sudah bisa untuk gambaran. Misalnya seperti ini ya. Ini kan ya tolong dipegang guys. Dan ini kan nama Garuda Mungkur ya. Garuda Mungkur. Nah ini sementara yang topeng Jogja juga ada. Nah, coba di ini. Nah, tapi motifnya beda. Nah, sedangkan ini ada giginya mungkin bawah dan atas, sedangkan Yalu yang Jogja hanya atasnya saja. Kemudian ini bentuk jamang ini. Nah, ini jamang itu bagian apa ya? Ini jamang itu bagian ini kayak mahkotanya. Kayak ikat ikat kepalanya itu ya Pak. Semacam itu. Nah, kalau kebetulan nah ini beda-beda ini. Beda. Motifnya warnanya juga beda. Dan mungkin alisnya mungkin ya beda. Terus nanti kalau ini kelopak mata ini kan kalau di maniknya ini harus Jogja ini full hitam. Kalau di Solo mungkin bisa merah ini, baru ada mungkin maniknya tengah hitam. Oh iya. Kemudian kumisnya juga beda.
Kalau Solo itu kebanyakan kuminya pakai tempel, nanti kalau Jogja itu ini hanya cat saja, pakai cat. Ya, itu memang ada khasnya masing-masing. Kemudian sistem pemakaiannya kalau Jogja ini ada nanti di sini ada lubangnya pakai tali. Kalau di Solo ini nanti ada gigitannya atau cokotannya ya, untuk supaya ini ya. Nah ini. Ini kan yang gaya Solo ya, ada gigitannya ini seperti ini. Jadi kalau pakai caranya digigit. Kalau di Jogja ini kan ada tali, kemudian ditarik. Nah begini. Oke, jadi Sobat Elsa, tadi kita udah belajar banyak terkait gimana caranya mengenai topeng gitu. Mungkin terima kasih Pak Narimo sudah mau mempelajari bareng-bareng gitu. Nah mungkin setelah ini Pak Narimo bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Ya, kita ya mencoba ya cara-caranya ya, sekilas mungkin ya. Ya, terima kasih Pak Narimo. Sama-sama. Oke, jadi itu tadi proses pembuatan topeng sob. Nah setelah ini Hanum bakalan ngajak kalian buat belajar terkait kegunaan topeng. Num, topeng itu kegunaannya buat apa sih? Nah, oke, di sini aku akan ngejelasin nih apa aja sih kegunaan dari topeng itu sendiri. Tapi sebelumnya Sobat Arsala, kita sudah bersama salah satu narasumber, seorang mahasiswa seni tari. Halo Kak. Iya, halo. Boleh diperkenalkan nama dan asalnya? Oke, perkenalkan nama aku Alica. Aku dari Cilacap, jadi aku kuliah di Solo ini dari luar kota. Oh, jauh juga ya Kak dari Iya, Cilacap. lumayan. Berarti udah dari kecil nih suka sama tari? Kalau jujur aku tuh mulai nari itu sejak kelas 3 SD. Waktu itu ada kegiatan di sekolah yang disuruh untuk mementaskan sebuah tarian. Jadi aku disuruh sama dosen, salah, Guru ya Kak? iya benar, sama guru. Udah kebiasaan kuliah ya, jadi Iya. namanya dosen. Jadi sama guru dulu disuruh buat mentaskan tari. Nah dari situ latihan sendiri otodidak. Oh, Terus otodidak. ya, jadi keterusan sampai sekarang jadi suka nari. Tapi pernah les-les gitu nggak pas kecil? Kalau untuk les nggak pernah. Oke, aku mau nanya nih kebetulan soal tari-tari ini ya. Apa namanya, untuk eksistensi dari tarian topeng ini sendiri dan keberadaannya itu gimana sih Kak? Kalau untuk topeng sendiri, kalau kita bicara tentang topeng di Solo udah hal yang lumrah ya. Iya. Apalagi di salah satu tempat di Solo itu udah kayak ada nama yang diambil dari topeng, kayak Iya. Taman Sekartaji, itu kan Oh, salah iya. satu jenis topeng. Nah, kalau misal kita membicarakan tentang eksistensi topeng ini, jujur menurut saya di Solo ini cukup kurang ya, apalagi dengan pengrajin topeng yang sekarang di Solo ini sudah mulai berkurang. Terus Iya. kalau misalkan kita mau beli topeng di Klewer itu mereka kayak lebih kurang dan tampilannya juga tidak sesuai dengan Yang diinginkan. ya benar. Jadi karena mereka lebih memilih untuk hal komersil, jadi itu menurunkan kualitas topeng tersebut. Oh, terus permasalahan dari asal mulanya nih kok bisa jadi sebuah tari topeng itu gimana kalau permasalahannya awalnya? Kalau misalkan kita bicara tentang tari topeng ini biasanya diambil dari tokoh. Iya. Nah, ada misalkan tari topeng Sekartaji, itu diambil dari Dewi Sekartaji. Oh. Jadi mengambil dari tokoh tersebut dijadikan sebuah tarian. Berarti itu kayak menceritakan kisah gitu ya Kak? Iya, Ada benar. ceritanya. Nah, oke. Terus kalau gaya tari khas Solo sendiri ini buat tari topeng? Kalau tari topeng di Solo itu sebenarnya tari Solo itu ada 3 klasifikasi. Oh ya. Ya, yang pertama itu ada tari gagah, Oh, tari gagah Surakarta gagah, kemudian yang kedua tari putra alus, yang ketiga ada tari putri. Nah, dari masing-masing 3 ini punya tari topengnya sendiri-sendiri. Kalau tari putra gagah itu tari topengnya ada tari Klono, tari topeng Klono. Terus yang putra alus itu ada tari Gunung Sari. Kemudian yang putri itu ada tari topeng Sekartaji. Oke, terus kalau jenis-jenis tari topeng ini yang mungkin kakak ketahui apa aja nih kalau boleh tahu? Sejujurnya kalau misalkan dari 3 jenis tadi ini saya udah pernah dapat materinya semua. Dari semester 3
kuliah di ISI Solo sampai sekarang itu udah dapat semua. Semester 3 kita dapat tari Gunung Sari sama tari Kelono, dan semester 5 ini kita dapat tari Sekartaji. Oke, aku mau dong Kak nyoba belajar tari topeng nih. Oh boleh. Oh ya, ini ada topengnya. Jadi kalau misalkan ini tari namanya Sekartaji. Iya. Jadi ini tari putri. Oh, Jadi kalau misalkan kita mau pakai itu dipakai, Iya. digigit, iya, ya nggak apa-apa. digigit ya. Oke. Gigit ya. Oke. Tarik. Oke. Tarik. Oke. Itu salah satu gerakan. Waduh, excited. Iya. Aku seneng banget ini Iya. bisa belajar tari loh Kak dari Iya. seorang mahasiswa seni tari. Nah itu tadi Sobat Arsala salah satu kegunaan topeng nih. Pada masa kini, topeng banyak digunakan sebagai seni pertunjukan, seperti tari topeng dan wayang topeng. Selain untuk pertunjukan seni, topeng juga memiliki fungsi sebagai koleksi, hiasan dinding, dan bisa juga sebagai souvenir. Harga yang ditawarkan beragam, menyesuaikan jenis kayu yang digunakan. Dinamika perubahan zaman, perkembangan manusia tak dapat dilawan. Cara hidup dari generasi ke generasi terus diwariskan, mengejuantah menjadi kebudayaan. Kita tak boleh abai. Topeng sepatutnya tak luput dari apresiasi. Sudah sepantasnya kita menguri-uri agar topeng terus tetap lestari. Demikian perjalanan kita mengulik dunia pertopengan. Semoga Sobat Arsala semuanya bisa paham mengenai dunia pertopengan. Nah, semoga juga Sobat ini bisa menjaga dan melestarikan budaya pertopengan ya Kak. Iya, benar banget. Mungkin kita akhiri aja episode Iya. hari ini dari aku Hanum. Dan juga aku Gazi. Sampai jumpa di episode Episode selanjutnya. selanjutnya. Dadah!